Shalom, salam saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali dalam suara renungan ilahi di pagi hari ini. Saudara terkasih, mari mengucap syukur bagaimana kita masih bisa bangun di pagi hari. Ya Allah ya Tuhanku, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhanku, pagi ini kami masih bisa bangun Tuhan. Masih bisa merasakan nafas kami. Masih bisa merasakan hembusan nafas kami ya Tuhan. Kami masih bisa sehat Tuhan. Dan kami masih bisa merasakan keluarga yang utuh ya Tuhan. Terima kasih atas anak-anak yang sehat, pasangan yang sehat, keluarga yang sehat. Ya Allah ya Tuhanku, kami mengucap syukur untuk istirahat kami sepanjang malam. Terima kasih Allah Yesusku. Engkau sungguh kuat, kekuatan kami. Engkau sungguh kekuatan kami ya Tuhan. Allah Yesusku yang baik. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu Tuhan selalu mendengarkan suara ilahi, yaitu firman yang datangnya dari Engkau Tuhan. Mari Bapa, mari ya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan, berbicara Tuhan melalui firman di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mengadahkan tangan, siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Saudara terkasih, mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan 14. Judul perikopnya, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbatin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-ngamati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allahku. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru.
Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Oh Yesus Tuhan Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya ya Bapakku. Sungguh aku tidak takut Tuhan. Sungguh aku tidak takut ya Tuhanku. Karena di saat aku takut, aku percaya aku datang kepadamu. Amin Tuhan. Saudara terkasih, dari firman ini kita belajar bagaimana melawan rasa takut. Pikirkan kembali di saat Anda benar-benar takut. Walaupun kita lebih suka tidak pernah mengalami rasa takut tentunya. Saudaraku, ketakutan adalah bagian dari pengalaman hidup manusia. Tapi saat kita merasa takut, kita punya beberapa pilihan. Kita bisa panik, stres, diliputi kekhawatiran, membayangkan secara yang berlebihan semua kemungkinan terburuk dan mencoba untuk mematikan rasa cemas yang ditimbulkan dari situasi di sekitar kita dalam cara yang tidak sehat. Atau kita bisa mengamini perkataan Daud. Daud berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Di dalam Mazmur 56 ayat 3. Saudaraku, waktu kita takut, pikiran normal kita, kesadaran kita akan terkikis, saudaraku. Saya sering mengalami rasa cemas, rasa takut yang berlebihan. Dulu, waktu saya belum dengan benar dekat dengan Tuhan. Rasa takut yang berlebihan ini menghantui saya, saudaraku. Bukan cuma berhari-hari, bukan cuma berminggu-minggu, tapi tahun lewat tahun, saudaraku. Sebagai contoh, di dalam kemacetan saya bisa tiba-tiba takut, saudaraku. Sedang membawa kendaraan, saya bisa tiba-tiba terserang panik. Dan di saat terserang panik, apa yang kita pikirkan, saudaraku? Ketakutan yang dahsyat menghimpit dada kita sehingga kita sulit bernafas. Sebagai contoh lagi, saudaraku, kasus wanita jatuh dari lift baru-baru ini. Saya tahu apa yang dia rasakan. Saat dia naik lift sendirian, tiba-tiba lift itu tidak bisa terbuka. Bagaimana dia berasa panik dan takut. Dia mencoba menghubungi orang lain, tapi dia tidak bisa terhubung. Dia rasanya begitu ketakutan yang luar biasa. Saya dapat merasakan, saudara. Ketakutan yang menghantui dia, ketakutan yang menghimpit dia, yang saya rasakan. Dia berusaha untuk membuka lift itu, dia berusaha untuk menghubungi setiap orang yang dia bisa hubungi, tapi tidak bisa. Lantas tiba-tiba pintu terbuka begitu saja tanpa dia melihat sekeliling dia keluar.
ternyata maut di depan dia. Sangat menyedihkan, saudaraku. Ini semua karena rasa takut. Walau dia harus menghadapi maut, itu di luar dari kendalinya. Tapi sebagai manusia saya dapat merasakan bagaimana rasa takut yang menghimpit hidupnya dia. Saudaraku, rasa takut membunuh pikiran sadar kita. Saudara terkasih, penting untuk diperhatikan bahwa perkataan ini, perkataan Daud di dalam Mazmur 56 ayat 3, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Penting untuk diperhatikan bahwa perkataan ini dituliskan Daud setelah ditangkap oleh orang Filistin. Dia dipermalukan oleh musuh-musuhnya dan hidup dalam ketakutan. Tapi Daud menolak untuk tetap merasa takut. Dia tidak mengizinkan rasa takut menguasai hidupnya. Dia memutuskan untuk memerangi dengan kebenaran, dan kita juga bisa demikian. Saudaraku, pada saat kita mempunyai rasa takut dan tiba-tiba rasa takut itu yang datang, pilihan kita hanya dua. Kita mau terlena dalam rasa ketakutan kita, atau kita mau melawannya. Seperti yang Daud lakukan. Dia tidak izinkan rasa takut menghimpit hidupnya, walaupun secara manusia dia takut. Tapi dia tidak izinkan, dia kembalikan kepada kekuatan tangan Tuhan yang lebih besar dari hidupnya. Dia tidak izinkan rasa takut menguasai hidupnya. Dan dia memutuskan memerangi dengan kebenaran. Kebenaran dalam firman Tuhan. Kebenaran dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak pernah berperang seorang diri. Tuhan telah memberi kita sesuatu yang lebih hebat daripada senjata biasa. Mau tahu saudara apa yang Tuhan berikan kepada kita? Dia memberi kita firman. Ya, firman-Nya. Perkataannya yang langsung dari Dia. Yang bisa menguatkan kita. Lalu apa lagi? Dia memberikan Roh Kudus sebagai penghiburan buat kita. Dan satu lagi, Dia memberikan umat-Nya kepada kita. Orang-orang yang terlebih dahulu percaya kepadanya untuk membantu kita. Saudaraku, bahkan saat kita tidak punya akses untuk mendengarkan khotbah yang sempurna dan menginspirasi atau kata-kata penyemangat di saat kita membutuhkan, kita bisa berhenti sejenak dan mengingat kebenaran bahwa Tuhan berperang bagi kita. Dia bersama kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketahuilah saudara terkasih. Karena saat kita mengalihkan pikiran dari ketakutan yang meliputi kita kepada kesetiaan Tuhan yang merangkul kita, semuanya berubah. Jadi saudaraku, bila hari ini Anda merasa takut, cemas, gentar, kewalahan, atau ragu, ucapkan ini dengan lantang. Mari bersama saya kita ucapkan. Saat aku takut, aku percaya kepadamu Tuhan. Perkatakan itu saja, dua kata ini. Saat aku takut, aku ini percaya kepadamu. Hal yang simpel saudaraku.
Perkatakan dengan iman, Tuhan, aku takut, tapi aku percaya padamu Tuhan. Aku percaya padamu. Engkau yang melindungi aku. Engkau yang mengiring aku. Dan aku tidak akan takut. Saudaraku terkasih, banyak orang mengalami rasa takut. Lalu pada saat ditanya, kamu takut kenapa? Dan dia tidak bisa menjawab kenapa. Itu adalah ketakutan di bawah alam sadar saudara. Jangan sedih saudara, Anda tidak sendirian. Saya pun pernah mengalami hal tersebut. Bahkan sampai saat ini. Yang tiba-tiba Tuhan izinkan rasa takut itu hadir dalam hidup saya. Karena apa? Karena kita manusia. Tapi rasa takut itu adalah sebuah penyakit. Kalau kita pupuk, rasa takut itu akan menggerogoti kesehatan kita, akan menggerogoti jiwa kita. Saudaraku, saya pernah bertahun-tahun menghadapi rasa sakit ini. Sakit karena ketakutan. Bertahun-tahun saudaraku, itulah kita memerlukan pendamping yang takut akan Tuhan. Bahayanya pada saat kita mengalami rasa sakit akan ketakutan kita, kita mempunyai pasangan yang tidak mendukung kita. Saudaraku, saya bertahun-tahun mengalami hal tersebut. Bagaimana rasa takut yang besar sudah menggerogoti hidup saya. Kekuatan saya saat itu hanya kedua anak saya. Ketakutan besar sudah menggerogoti, sudah menyelimuti hidup saya. Bahkan saya merasa firman Tuhan dan Tuhan tidak menolong saya. Saudaraku, rasa takut itu sudah menjelma menjadi penyakit dalam diri saya. Tapi Tuhanku yang baik, begitu sangat baik, Dia sembuhkan saya. Dan di saat kita mau percaya dan datang kepadanya, Dia hapus semua rasa takut saya. Dan Dia gantikan dengan kemenangan atas hidup bersama Dia. Saudaraku, bila saya ingat itu saudaraku, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena iblis tidak merenggut saya dalam ketakutan. Saya mengucap syukur karena Tuhan saya yang besar dan Tuhan kita semua, Yesus Kristus namanya. Dia menyelamatkan saya. Dia mengambil saya, Dia menangkap saya kembali. Dan menyembuhkan saya dari rasa takut. Rasa takut yang sudah membesar dalam hidup saya. Haleluya Tuhan. Jadi saudaraku, apakah yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami rasa takut? Kuatkan diri Anda dengan firman Tuhan. Perkatakan, aku tidak takut Tuhan karena Engkau besertaku. Dan bila Anda sudah bisa berbahasa roh, banyak hal yang tidak bisa Anda lakukan dan tidak bisa Anda perkatakan, perkatakan dalam roh Anda. Haleluya Tuhan. Saudaraku, saat Anda mempunyai rasa takut yang tiba-tiba, langkah pertama, tenang.
Tarik nafas dalam-dalam. Bila perlu pejamkan mata Anda dan datang pada Tuhan. Tuhan, aku tidak takut ya Tuhan. Kau lihat aku Bapa. Aku tidak takut Tuhan. Karena Engkau besertaku. Tubuh jiwaku, rohku milik Engkau Tuhan. Mari Bapa, tolong aku Tuhan dengan ketakutanku. Tolong aku Tuhan. Dan perkatakan dengan iman. Kau tengking di dalam nama Yesus pikiran-pikiran yang membuatmu merasa takut. Di dalam nama Yesus, hai iblis, aku tengking engkau dalam pikiranku yang membuat aku takut. Dalam nama Yesus, enyah engkau dari pikiranku, dari rasa takutku, karena Tuhanku lebih besar. Saudaraku terkasih, itu yang aku lakukan. Setelah ini semua saudaraku, langkah apa yang dapat Anda ambil untuk mempercayai Tuhan hari ini? Anda bisa meminta Tuhan mengajarkan bagaimana melihat situasi dari sudut pandangnya. Atau Anda juga bisa memilih menyerahkan pada Tuhan kekhawatiran akan masa depan dan ketidakpastian saat ini. Dan berikutnya, Anda bisa menyebutkan apa yang Anda takutkan dan mengganti rasa takut itu dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, pilihan itu ada di tangan Anda, bukan orang lain. Mari kita berdoa. Ya Allahku, ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, ketika aku takut, aku akan percaya kepadamu. Aku akan mengendalikan rasa takutku dengan mengandalkan Engkau Tuhan. Walau apapun yang kuhadapi, karena Engkaulah sumber kekuatan dan perlindunganku. Engkau membimbing aku dan membela aku Tuhan. Saat mendekat kepadamu, aku tidak perlu takut akan hal apapun. Karena aku tahu Engkau yang memegang kendali atas hidupku. Dan hanya Engkau yang kubutuhkan Tuhan. Jadi Bapa yang baik, aku percaya kepadamu Tuhan. Rasa takut yang aku alami, aku percaya, aku serahkan di dalam tangan-Mu. Dan aku tidak akan takut. Aku tidak akan gentar dalam menghadapi apapun Bapa. Karena Engkau besertaku. Dan aku mau tetap bersamamu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Kau peluk erat aku, Kau genggam erat tanganku Tuhan. Kau biarkan aku masuk ke dalam pelukan-Mu, sehingga aku tidak rasa takut Tuhan dalam apapun menghadapi kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus, karena aku percaya dan mau percaya padamu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Bapa di surga, aku berdoa untuk orang-orang yang mendengar ini masih memiliki rasa takut yang besar. Aku buka rasa hatinya, aku buka kekuatannya untuk masuk dalam hati, dalam diri-Mu Tuhan. Untuk mereka bisa menerima Engkau, agar mereka bisa menghadapi rasa takutnya. Terima kasih Allah Bapa. Sungguh Engkau sangat baik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Dan sebelum kita mengakhiri renungan ilahi ini, kembali kita naikkan doa kita, doa Bapa kami, doa yang Bapa kita ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku.
Hilangkan rasa takut karena Tuhan besertaku. Karena Tuhan besertamu dan karena Tuhan, Yesus namanya, beserta kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.